8 selebgram perempuan dan 2 pria berdomisili di Bali ditangkap tim Direktorat Reserse Cyber atau Ditres Cyber Polda Bali bersama Polres Jajaran karena terbukti mengendorse atau mempromosikan situs judi online atau judol di medsos, di mana situs ini diketahui dikendalikan oleh bandar judol yang berada di luar negeri. Direktur Recyber Polda Bali AKBP Renveli Dian Chandra menyampaikan sejak bulan November hingga awal Desember terdapat 10 kejadian tindak pidana judol dengan 10 tersangka terungkap di wilayah hukum Polda Bali, di mana 4 perkara berhasil diungkap tim Ditres Cyber Polda Bali dan 6 lainnya diungkap Polres Jajaran. Keseluruhan tersangka disebut berperan sebagai endorsement untuk menawarkan link judol kepada follower atau pengikutnya melalui media sosial. Para tersangka tersebut diantaranya berinisial DALC 24 tahun, NKAP 19 tahun, NWSW 21 tahun, VP 23 tahun, PJAP 21 tahun, NPCW 21 tahun, NWRAA 22 tahun, IKS 46 tahun, dan IWD 59 tahun. Dipastikan di wilayah Bali tidak ada server office yang menggerakkan praktik judol. Itu diketahui setelah tim Ditres Cyber melakukan patroli cyber. Para selebgram yang mengendorse situs judol ini dipastikan memiliki banyak follower hingga ratusan ribu pengikut. Sebab sindikat judol ini menargetkan akun yang memiliki banyak follower, sehingga pemain judol dapat masuk dengan mudah melalui link yang dicantumkan di profil pemilik akun. Salah seorang selebgram bernama Veronica disebut menerima bayaran paling besar karena memiliki 300.000 lebih follower. Dikatakan Veronica sempat berhenti melakukan aktivitas endorse situs judol, namun kambuh karena nilai endorse yang ditawarkan saat ini lebih besar. Mereka dibayar bervariasi oleh sindikat judol yang berada di luar negeri mulai dari Rp350.000 per minggu hingga Rp7 juta per minggu tergantung jumlah pengikut. Tim juga menelusuri jejak rekening yang digunakan sindikat judol sebagai rekening penampungan dan diketahui mereka menggunakan rekening bodong atau rekening orang lain. Dari hasil interogasi petugas, sebagian selebgram ini baru terhitung 1-2 bulan memulai kegiatan endorse judol di medsos. Meski mereka telah mengetahui bahwa mempromosikan situs judol adalah melawan hukum, namun karena kebutuhan ekonomi, aktivitas ini terpaksa dilakukan. Kalau yang cewek-cewek rata-rata ini yang usia produktif nih, yang masih menarik, karena follower sebenarnya cukup banyak. Enggak ada yang baru 22, 23, 19, ada juga salah satu. Kalau terkait motifnya tentunya ekonomi, karena ya mereka mungkin tadinya bukan berprofesi dalam sindikat perjudi itu, cuman begitu ditawarkan di DM, ini kita ada produk ini, mau tidak, mereka sadar itu salah, tapi karena motif ekonomi yang mereka terima, karena cuma jadi link itu hanya kami cantumkan di bio Instagramnya atau di laman medsosnya tersebut, dia cuma pasang di situ, udah nanti dia terima gaji sekian. Upaya memutus rantai judol di medsos, tim Ditres Cyber Polda Bali kerap melakukan takedown atau memblokir situs judol hingga mencapai ribuan situs judol. Namun pihaknya tidak bisa melakukan upaya penegakan hukum karena situs judol tersebut berlokasi di luar negeri. Sejumlah barang bukti juga diamankan seperti 11 handphone berbagai merek, 5 buku tabungan, 1 akun Dana, dan berbagai macam printout tangkapan layar WhatsApp maupun Instagram yang digunakan untuk mempromosikan praktik judol. Terkait judol ini mereka disangkakan dengan pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda pidana maksimal 10 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Panjaitan menambahkan, jauh sebelum mewujudkan salah satu program Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo, Polda Bali telah melakukan penindakan terhadap praktik judi online ini, sehingga masyarakat di Bali diingatkan kembali agar berhati-hati dan tidak mencoba judi online. Sebab permainan judi online ini sengaja dirancang untuk mengelabui pemain dan memberi kesempatan menang. Jadi hal yang perlu kita ketahui bersama, permainan judi online ini dirancang ya, sengaja dirancang untuk mengelabui pemain dengan memberikan beberapa kesempatan untuk menang. Padahal
kenyataannya mereka pasti tidak akan menang. Yang untung itu adalah bandar. Jadi memang sengaja seolah-olah dirancang supaya para pemain ini tertarik, ya. Namun pada kenyataannya mereka tidak menyadari mereka itu dirugikan, ya. Jadi sekali lagi, ya, tolong kita sama-sama mengingatkan masyarakat kita agar berhati-hati, ya, jangan pernah mencoba-coba judi online. Nah, khusus di Polda Bali, ya, tadi Pak Direktur Cyber sudah mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah salah satu bentuk ketegasan kita, ya, untuk bisa memberantas salah satu penyakit masyarakat ini. Kabar Bali Hits mengabarkan.